Hai semua, kali ini kita akan belajar tentang siklus akuntansi. Dengan kompetensi dasar untuk pengetahuan memahami tahapan siklus akuntansi. Untuk kompetensi dasar keterampilan mengelompokkan tahapan siklus akuntansi. Setelah kita belajar materi ini, diharapkan siswa akan mampu menggambar siklus akuntansi dengan tepat. Berikut, dia boleh menyebutkan tahapan-tahapan di siklus akuntansi. Selanjutnya, siswa boleh menjelaskan masing-masing tahapan dalam siklus akuntansi. Nah, bagaimana itu siklus akuntansi? Sebelum torang lihat DP gambar siklus, torang mesti tahu dulu apa itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum, di mana proses tersebut akan terus berulang dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Encik mau jelaskan ini ada bilang proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Maksudnya ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jadi semua ada DP standar cara pembuatan laporan keuangan atau jurnal atau buku besar. Di dalam proses penyusunan laporan keuangan ini ada DP standar. Jadi, itu yang dikatakan di sini diterima secara umum karena ada standar dan mampu dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan standar. Nah, ada bilang di sini proses tersebut akan terus berulang, artinya karena dia siklus, ada DP awal, ada DP akhir, kok mau ulang lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini yang disebut dengan siklus. Pertama kali bukti transaksi dulu. Baru ini ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan lain-lain. Ini Ngoni belum pernah belajar. Tapi ini yang akan Ngoni belajar di akuntansi. Ini dia tahap pertama. Lebih jelasnya torang lihat di sini. Ini siklus akuntansi. Pertama itu tahap identifikasi. Ini tuh digambar tadi toh bukti transaksi. Bagaimana tuh bukti transaksi? Contoh ini. Selanjutnya dari identifikasi lanjut ke pencatatan. Di pencatatan itu ada jurnal. Jurnal ada jurnal khusus. Ini 4 ini masuk di jurnal khusus. Penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal pembelian, penjualan, DP nama ini 4 ini jurnal khusus. Ada satu lagi jurnal DP nama jurnal umum. Nah, selanjutnya tahap berikutnya adalah penggolongan. Nih dapat lihat tuh DP anak panah ini, kongklar itu kata ini, dari sini baru ke sini. Buku besar, ada buku besar pembantu utang, ada pembantu piutang. Sebenarnya masih ada lagi buku besar yang lain, tapi yang sering digunakan adalah 2 ini. Selanjutnya, di tahap pengiktisaran ada neraca percobaan. Setelah bikin neraca percobaan atau saya bilang neraca saldo, kalau ada penyesuaian, orang mau bikin jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini mau isi di neraca lajur. Kalau terang so bikin tuh neraca lajur, so gampang mau bikin tahap selanjutnya yaitu tahap pelaporan. Di tahap pelaporan, torang mau bikin laporan keuangan. Apa itu ja bikin di laporan keuangan? Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan ada satu lagi laporan arus kas. Cuma yang lazim dibuat adalah ini 3. Nah, DP akhir aktiva harus sama dengan pasiva. Jadi di laporan neraca ini nanti orang lihat sebentar, bagaimana suatu laporan neraca, mana tuh aktiva, mana tuh pasiva.
Nanti torang lihat berikut. Oke, sekarang torang mau mulai dengan tahap pertama, yaitu identifikasi. Untuk mengetahui tahap identifikasi, torang mesti tahu dulu ada transaksi atau kejadian yang berlangsung dalam satu perusahaan itu, ada peristiwa ekonomi atau transaksi keuangan. Transaksi atau kejadian yang berkaitan dengan doi. Tapi ada juga yang nyenak berkaitan dengan doi. DP nama peristiwa non-ekonomi atau bukan transaksi keuangan. Nah, ini ada DP contoh. Nah, peristiwa ekonomi, contoh kata ini, pemilik modal memberikan uang sebagai modal awal perusahaan. Nah, dia berkaitan dengan doi toh, teridentifikasi, oh dia transaksi keuangan. Nah, ini berarti urusan akuntansi atau urusan orang akuntan. Kalau ini berikut, perusahaan merekrut karyawan, tidak ada hubungan dengan doi, tidak ada hubungan dengan keuangan, berarti dia bukan transaksi keuangan, berarti tidak ada hubungan dengan akuntansi. Jadi kalau ada urusan dengan doi, berarti ada urusan dengan akuntansi. Berikut, ada kata transaksi atau kejadian atau peristiwa ekonomi dalam perusahaan. Perusahaan membayar gaji karyawan. Berarti dia ada hubungan dengan transaksi keuangan. Berarti ini urusannya akuntansi. Oke. Nah, ini tuh dia bilang identifikasi. Rupa ini ada bukti transaksi. Ini dia bilang bukti transaksi. Ini selalu jali atau ini. DP nama ini apa? Nah, ada tulis di sini. Bukti transaksi ini penama kata kwitansi. Torang mau identifikasi. Di sini dapat lihat sapare ini Yulce Manorek. Oh, pihak yang membeli. Dia karena dia babli jadi dia yang mau serahkan uang. Jadi katuk mesti backing ini kwitansi. Jangan orang mau transaksi suka doi pak orang mar orang nak backing DP bukti. Besok-besok orang bilang, nak terima doi, mana dang DP bukti. Nah, makanya orang mesti backing DP bukti transaksi. Apa itu DP transaksi? Lihat di sini. Ada bilang panjar 22 juta untuk pembayaran kintal. Jadi jelas apa DP transaksi. Berikut yang menunjukkan bukti keabsahan. Ini transaksi ini ada tanda tangan. Sini ada yang bertanda tangan di sini. Siapa yang berjual, siapa yang beli di sini dong tanda tangan. Kong pakai metrai. Ini tuh metrai. Kalau transaksi di bawah 1 juta DP metrai 3.000. Kalau transaksi ini berapa? 22 juta. Jadi DP metrai katuk mesti 6.000. Ini DP nilai transaksi dia tulis sini. Nah, ada tuh dong dah lupa tulis. Di sini tuh di kosong ini sebenarnya mau tulis akan tulis begini. Tulis dengan huruf 22 juta rupiah di sini. Mari ini dong dah backing enggak lengkap. Jadi di sini tanpa tulis angka, di sini mau tulis akan huruf 22 juta rupiah. Mau nih belanja biasa mau dapat bukti transaksi. Bukti transaksi itu contoh begini Kang. Nah, ini tuh saya bilang bukti transaksi. Ada DP nama toko, ada DP tanggal berapa ada belanja, apa tuh dia ada belanja. Di sini ada tulis DP harga berapa, DP total berapa. Menggunakan mata uang apa. Nah, kalau orang katu di Indonesia pakai mata uang rupiah. Biasa kalau ada di hotel-hotel atau di perusahaan-perusahaan yang lebih besar, orang dia pakai itu IDR. Artinya Indonesian rupiah. Jadi IDR. DP muka dong dia pakai IDR. Sama itu dengan rupiah. Jadi sudah ya, so mengerti itu identifikasi. Identifikasi terang mau lihat, dia dah beli apa? Tanggal berapa? Di mana? Jumlahnya berapa? Itu yang disebut dengan identifikasi.
torang so mau lanjut di tahap berikutnya. Dia pe nama tahap pencatatan. Apa Kang tu mau baking di tahap pencatatan itu? Nah, tadi terang udah belajar ada jurnal khusus, ada jurnal umum. Bagaimana rek tu jurnal umum? Ini dia pe tampilan. Ada tanggal, ada keterangan, ada kolom ref, ada debit, ada kredit. Contoh kata ini tanggal 1 dia pe transaksi perusahaan ada dapat pinjaman kredit usaha rakyat dari Bank BRI. Bagaimana orang mau catat? Kalau di akuntansi orang catat DP nama di jurnal. DP cara kas taruh di debit di sisi kredit utang bank. Nah, ini kelas 10 belum belajar sampai siklus akuntansi, sampai materi siklus akuntansi belum belajar. Nanti setelah belajar persamaan dasar akuntansi baru tahu cara baking ini. Jadi ini cuma gambaran sementara. Yang penting solia tuh pencatatan di akuntansi model begini. Bukan baca catat sama dengan buku biasa. Lanjut. Setelah tahap pencatatan yang dibuat adalah buku besar yang masuk di tahap penggolongan. Jadi selanjutnya tahap penggolongan, orang mau baking buku besar. Bagaimana ini buku besar pe model? Ada di sini DP buku besar pe nama kas. Ini tulis di sini kas. Kong dia ada DP nomor akun. Di awal Encik so jelaskan tuh tentang akun-akun. Nah, ada akun DP nama kas, ini DP nomor. DP model buku besar ada 4. Mar ini Encik mau jelaskan cuma satu model. Contoh ini. Jadi dia ada saldo. Ini ada setoran modal. Kalau kas dia bertambah di debit. Jadi kalau ada debit 100 juta dia jadi 100 juta di sini. Berikut kalau ada kas tak kurang catat di kredit. Jadi kata 100 juta kurang 4 juta jadi 96 juta. Berikut kas tak kurang lagi 10 juta. 96 kurang akan 10 juta 86 juta. Kalau ada kayak di debit, saldo di sebelah sini akan bertambah. Kalau ada mau taruh akan di kredit, dia tak kurang. Itu tuh buku besar. Ini orang masuk di tahap pengiktisaran. Apa dong ini iktisar? Iktisar kok itu sama dengan rangkuman, rekapitulasi. Nah, setelah membuat buku besar, maka perusahaan harus membuat neraca saldo, kumpulan dari akun-akun rupa kas tadi. Torang dah DP saldo akhir torang akan catat di sini. Contoh lihat di sini. Kas. DP saldo akhir ini. Ada lagi akun, piutang, perlengkapan, dan sebagainya. Ada yang DP saldo di debit, ada DP saldo di kredit. Nah, di pengiktisaran juga, orang mau bikin jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Neraca lajur pe model begini. Ini orang mau bikin. Nah, panjang Kang. Paling ada yang berpikir, aduh, Encik siksa sekali rek mau baking. Mar kalau ngoni pahami tahap demi tahap, cuma mau saya pindah-pindah angka orang. Jadi enggak mau banyak berpikir kalau dari tahap identifikasi, pencatatan, penggolongan so betul pasti ini juga akan betul karena orang cuma mau kasih pindah tuh angka-angka baru ada yang saya tambah, ada yang saya kurang. Setelah tahap pengiktisaran ada tahap DP nama pelaporan. Ini tahap akhir dalam sebuah siklus akuntansi. Apa itu di tahap pelaporan? Tadi orang solia mau bikin laporan keuangan. Ada 3 yang sering dibuat. Nah, dalam tampilan ini, Encik mau kasih cuma 2. Ini contoh laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini, orang mau lihat apakah tuh perusahaan itu untung atau rugi.
DP operasional selama 1 tahun atau 1 bulan. Nah, rupa ini laba kotor ini. Terus beban-beban atau pengeluaran-pengeluaran ini. Nah, kong potong dengan pajak ada laba bersih. Berarti katare untung gang 14.150.000. Jadi ini laporan penting. Dari itu tahap-tahap sebelumnya baru torang dapat backing ini. Kalau ndak melewati tahap-tahap itu torang ndak bisa backing ini. Torang ndak bisa tahu berapa tong pe untung tong pe rugi. Jadi mesti melewati tahap-tahap yang tadi. Berikut ada laporan neraca. Apa ini laporan neraca? Ini laporan neraca ini mesti tunjung apa semua tuh harta perusahaan. Contoh, harta perusahaan dalam bentuk doi, orang tulis di kas. Oh, nah pareen tuh perusahaan pedoi kas. Ada harta perusahaan dalam bentuk piutang atau tagihan per orang. Ada harta perusahaan dalam barang dagangan dia jual. Ada harta perusahaan dalam bentuk peralatan toko, apakah itu komputer, AC, ada peralatan kantor, ada gedung. Ini semua tuh harta perusahaan. Torang lihat 36.587.500. Ini tuh harta perusahaan. Ini harus sama dengan pasifa. Apa itu pasifa? Ini tuh aktiva, pasifa. Ini adalah dari mana tuh harta perusahaan ini 36 juta. DP sumber dari mana? Dari ini. Dari utang dan modal. Orang tuh belajar. Aktiva sama dengan utang tambah modal. Jadi bukan aktiva atau harta. Ini kan aktiva harta toh. Jadi tidak ada tuh harta sama dengan utang tambah modal tambah mencuri. Nah ada tuh begitu. Selalu dia aktiva atau harta berasal dari kalau ngana ndak bak utang, ngana punya modal sendiri. Makanya di akhir harus sama ini. Ngana pe harta 36.587.500, ngana pe sumber harta itu harus sama. Kalau ndak sama berarti salah. Ngana ada backing. Apakah itu dari tahap pertama, tahap identifikasi so salah, tahap pencatatan salah atau penggolongan salah. Kalau tahap demi tahap tadi so betul, pasti ini mau sama. Oke, sampai situ so mengerti. Demikian penjelasan siklus akuntansi kali ini. Kalau so kelar satu siklus akuntansi di akhir periode, torang mau mulai lagi di periode berikut dengan siklus yang baru mulai dari bukti transaksi sampai di pelaporan keuangan. Dan paling akhir adalah jurnal pembalik.